Numpuk sini kalau kiri. Beranak pena. Ya, siapa? Atau komputer atau misalnya ada yang menanggapin gini aja. Jadi kalau misalnya ya mending kalau misalnya ternyata ada yang menanggapi nih langsung silakan. Takutnya kalau muter nih ternyata mau muter ke sini ternyata Andi kejauhan gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang Jadi kalau ada yang ngomong langsung diutarakan aja gitu. Saya menanggapin bahwa saya pernah dengar masalah investasi emas. Jadi sebenarnya investasi dalam emas itu bukan dianggap sebagai investasi, tapi lebih kepada mengamankan nilai uang di masa yang akan datang. Karena kenapa? Kalau emas itu naiknya stagnan, dia nggak terlalu tinggi. Contoh, kita beli emas sekarang 500.000, 2-3 tahun kemudian harganya 700.000 misalnya gitu kan. Nilai uang 700.000 dengan sekarang 500.000 sama aja. Jadi sebenarnya lebih kepada mengamankan nilai uang. Kalau menurut saya seperti itu kalau emas, bukan untuk investasi yang bukan untuk investasi tapi lebih kepada entrepreneur. sebenarnya kalau emas itu sebenarnya bukan investasi. Cara penyimpanan ini yang pertama, orang kelebihan kita nyimpan emas adalah gampang dijual dan semua orang perlu. Terus ketiga, kalau kita nggak punya duit bisa digadein, itu aja. Karena kenaikannya tidak signifikan, nggak terlalu jauh. Kalau mau investasi yang terbaik untuk masa depan, tanah sama properti. Jangan rumah, mobil, handphone, karena itu nanti akan penyusutan, akan kusut. Beli motor, kita beli motor baru, besok kita jual, itu langsung turun harganya, langsung 20% langsung turun, walaupun belum kita pakai. Tapi tanah yang kita beli sekarang, besok pagi mungkin akan naik, dan itu naiknya pasti signifikan. Kalau investasi terbaik, ya tanah dan properti. Kalau bisa juga saham kalau pintar main, nanti harus bisa main saham. Kalau nggak bisa ya pakai piala kalau punya uang. Tapi kalau nggak punya uang, ya kita main sendiri. Banyak di sana dari sekuritas dan baru sekuritas banyak yang silakan. Oke, mungkin saya mau menanggapi sedikit. Jadi mungkin emas, jelang emas itu mungkin bukan investasi, cuma mungkin untuk sebagian orang yang mungkin tidak punya tidak punya uang berlebih, cara terbaik menyimpan uangnya mungkin dengan dia menginvestasikannya ke emas gitu. Jadi benar tadi bilang bahwasannya kalau misalnya bukan investasi cuma cara menyimpan uang yang mungkin lebih useful karena dapat gampang langsung dicairkan kalau butuh gitu kan, dan lain-lain. Maksudnya kita nggak butuh modal besar untuk kalau misalnya deposito kan ada minimal harus punya uang sekian baru bisa didepositkan gitu. Kalau misalnya emas kan enggak ya, kalau punya duit 500.000 lumayan kita bisa dapat 1 gram atau sekian gitu kan. Nah, mungkin di sini saya mau coba membahasnya. Mungkin investasi itu nggak mungkin cuma berupa barang ya, mungkin sudut pandang saya nggak cuma lihat itu mungkin dari barang dan lain-lain. Mungkin investasi kesehatan juga termasuk gitu. Sekarang konteksnya gimana kita mau ngumpulin barang kalau misalnya ternyata kita nggak bisa invest kesehatan buat diri sendiri gitu kan. Jadi mungkin itu yang paling utama menurut saya. Jadi gimana caranya kita tuh menjaga diri kita sebaik mungkin gitu kan, khususnya kesehatan ya, khususnya kesehatan karena kalau misalnya kita sakitan nggak bisa investasi emas kan gitu kan, karena nggak masuk dan lain-lain gitu. Terus mungkin pasti ada yang asuransi. Enggak, beneran enggak. Iya, enggak bercanda. Asuransinya makan dong. Jadi gitu bener. Maksudnya itu salah satunya gitu ya. Terus mungkin untuk saya mungkin agak boleh berbangga diri sedikit gitu kan. Ini sebenarnya bukan mau sombong atau apa, mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini sebenarnya yang gitu kan. Jadi mungkin saya mungkin konteksnya saya masih single gitu kan, cuma mencoba bahwasannya saya tipe orang kalau misalnya ada itu langsung bisa menghabiskan itu secepat mungkin gitu kan. Nah, lagi berpikir
gimana caranya kayak misalnya saya punya uang itu nggak langsung habis, minimal jadi apa dan lain-lain gitu kan. Sempat berpikir bahwasannya pengen punya usaha sendiri gitu, wes gitu segala macam, cuma kalau belum berani untuk mengambil resiko lebih jauh gitu. belum bisa mengambil resiko lebih jauhnya. Dan kalau misalnya mau, sebenarnya karena saya suka makan, tadi sempat berpikir bahwa saya ingin usaha makanan gitu, usaha bikin tandem sama joinan sama teman-teman gitu kan, apakah mau buka warung pinggir jalan kecil gitu, roti bakar lain-lain segala macam, cuma resikonya kayaknya masih terlalu besar gitu, karena mungkin dari kita yang bikin itu belum ada yang konsen untuk megangnya gitu kan. Kalau kita ke restoran resiko-resikonya lebih besar gitu sih, sebenarnya lebih memutuskannya coba investasinya ke rumah gitu, mungkin gitu, lebih ke apa ya, kebetulan waktu itu ada yang bisa masuk ke situ, jadi akhirnya berpikir untuk investasikannya ke situ. Kalau misalnya masih punya cita-cita sih punya usaha gitu sih, mudah-mudahan ada modalnya, jadi siapa mau modalin saya? gue cari modalin. Itu mah gak usah dimodalin bro, modal lihat aja itu mah. Ntar nyari jodoh yang punya modal besar. Kita modal juga itu. Amin. Gitu, jadi Jajan masih banyak kok. apa? Jajan masih banyak. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau saya sih kayak gitu, mungkin dari yang lain mau ada yang menanggapi atau memberikan sudut pandang lainnya mengenai investasi, silakan. Gus Riki. Gus ya Gus. Setuju sama Pak Yudi, mungkin apa? Di mana ini? Oh iya. Dua-duanya setuju sebenarnya. Iya, kalau emas itu kan mungkin lebih menanamkan nilai uang dari zaman dulu pun, kalau dihitung dari beberapa abad tahun lalu pun dihitung itu. Pernah ngebaca juga sih ini. Namanya bisa jadi Pak. Jadi itu udah buminya. Apa namanya? Emas itu ini apa? Mata apa? Karena kalau uang itu kan kalau kita simpan dalam bentuk uang itu kan biasanya ada inflasinya. Itu jadi ketika kita menyimpan uang 100.000 zaman sekarang, mungkin 10 tahun lagi itu nilainya tidak akan sama dengan 100.000. Jadi kalau dengan emas itu misalnya kita beli 1 gram, misalnya harganya sekarang 500.000, besok jadi 700.000 seperti yang Mas Yudi tadi, itu tidak akan berkurang banyak karena apa, nilai mata uangnya itu tetap sama gitu. Dan kalau emang mau investasi ya itu tanah itu sih. Apalagi kalau di daerah yang apa, saya kemarin diceritain sama kakak saya yang di daerah Bekasi itu, jadi apa, dulu tahun 90 itu dia beli cuma 50.000, sekarang 50.000 itu per meter persegi, sekarang aja kalau misalnya dijual itu udah di atas 10 juta. Jadi kan dari situ kan dilihat nilainya kan berkali-kali lipat, itu kan jadi investasi yang sangat bagus gitu sih. Jadi jangan investasi Mas Yudi ya. Itu gimana? Masmur tadi udah. Udah Masmur. Justru saya belajar investasi nih lagi sama kalian lagi dengerin. Udah. Apa tuh investasinya? Ini lagi belajar. Saya lagi dengerin gitu. Memang kebanyakan orang pada milih emas karena yang tadi dibilang itu adalah nilainya akan tetap sama ya, terus juga gampang dijual. Kalau kita harganya mahal, susah dijualnya. Tapi di sisi lain dia akan meningkat berapa kali lipat, pasti berapa kali lipat. Setiap tahun itu yang namanya tanah sama properti hanya akan lebih berapa 200% misalnya. Itu termasuk menentukan. Jadi saran saya kalau misalnya kita punya uang, kreditlah rumah, belilah tanah. Kawinlah akan menentukan. Contoh lah Salimah. Kalau uang kita lah sama. Beli satu gratis apa gitu? Mungkin ada ini ya, ditambahin sedikit ya, apa ya, kayak itu tadi mungkin kalau misalnya enaknya emas
uangnya gitu ya. Tapi bukan investasi sih karena kenaikannya bunganya nggak terlalu signifikan banget gitu. Cuma ya itu mungkin di salah satunya mungkin kalau nggak mau emas gitu, emang ada orangnya nggak mau invest emas gitu kan, beli emas gitu, mungkin bisa ke program yang di bank tabungan rencana gitu kan. Jadi itu kita perjanjian beberapa tahun baru bisa diambil. Sebenarnya kayak hampir sama kayak deposito, cuma modelnya dia itu dibayarkan setiap bulan. Masalah per bulannya iurannya berapa itu nanti perjanjian sama banknya, mau dicairkannya berapa tahun itu juga perjanjian sama banknya gitu sih. Jadi ada sedikit informasi aja. Yang dibilang Salima udah mengikuti Iya. berapa puluh tahun lalu itu Iya kan? Simponi Iya kan? masih berlanjut. Masih berlanjut kan? Jadi kalau nggak salah bayarnya minimal 50. Iya. Tapi udah berapa tahun terakhir nggak langsung ini sih. Tapi tetap berlanjut. Iya. Jadi itu tabungan Simponi itu kayak semacam tabungan pensiun, tapi tidak bisa diambil. Nanti ketika umur 55 baru bisa diambil. Mungkin kalau yang simpelnya Pak Yudi tadi di umur 55 ya memang kayak tabungan pensiun ya. Kalau misalnya enak ini ada program anaknya si Simponi kayaknya sih. Jadi kalau yang si tabungan rencana ini dia kita tuh punya boleh ambil di jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terserah. Cuma itu konteksnya nggak boleh diambil, nggak bisa diambil mereka itu sesuai dengan jatuh temponya seperti itu sih. Jadi maksudnya ini sekedar informasi buat teman-teman yang kira-kira ntar kalau beli emas harus langsung segini, ntar ini segala macam. Ini ada salah satu program yang mungkin bisa jadi pilihan. Ayo dong. Dek. Deden lagi. Dek. Ayo. Dek, Mas apa dia? Ada investasi ini cara ya. Temanya kan investasi. Kalau dari saya pribadi sih belum kepikiran kan di situ. Belajar dulu ya. Pokoknya sekarang ya. Poya-poya. Nabung aja udah. Nabungnya udah nabung gitu. Kalau buat investasi kan itu yang udah arah mau Nikah. Ibu utama belum ada kepikiran buat investasi emas, apalagi buat investasi tanah segala macam. Udah enggak maksudnya belum kepikiran ke sana. Ini belum waktunya atau gimana? Belum waktunya. belum balik. Mungkin sih saat ini ya investasiin kesehatan aja sih yang paling penting mah. Investasi kesehatan kayak orang kerja naik motor gitu bisa jadi pilihan, naik kereta kan investasi badannya dia kan. Itu investasi irit kalau Sebenarnya sih investasi banyak pilihannya sih. Ya yang paling penting investasi buat akhirat kan Mbak. Luar biasa. Berat nih. Ayo cium tangan. Baru kepikiran sampai situ aja lah buat kayak emas. Nggak bagus itu. Tulisan. Belum kepikiran. Luar biasa. Mikirin apa sih? Yang utama itu dulu yang rencana selalu ikut kita ini. Dek. Invest Ya, gua bisa. sesuai hobi biasanya. Invest gue sesuai hobi dan banyak dari teman-teman dari komunitas. Dari kalau yang simpel aja sekarang balik lagi ke pilihan kita banyak main sama kayak gitu kan. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Ambil aja. Dulu belinya sekian, naiknya sekarang yang barang langka di dunia itu bisa naiknya 500% gitu. Gue bisa untung banyak gitu dari situ. Dan dengan kita dari yang tahun 1920-an sampai 70 itu mahal banget gitu. Tapi di situ orang banyak invest di situ. Dan kalau menurut orang ada ilmu dari Jepang di Indonesia lah surganya gitu untuk orang-orang cari piringan hitam, karena di sana sendiri udah susah gitu. Tapi barang itu harganya bisa jutaan, itu banyak orang luar negeri malah invest kayak gitu, karena di sana iklim untuk kayak gitu atau buku-buku di sini kurang bagus gitu. Misalkan buku untuk cuaca di sini orang yang dari tahun 50-an atau berapa ngumpulin buku itu bisa jadi juga buat invest, tapi investnya
sih ke kalau yang kayak tadi di share di sini investasi segala macam ya mungkin pilihan lagi ke diri kita masing-masing gitu mau invest apa gitu. Jadi sesuai juga kebutuhan kita tuh kayak gimana sih untuk masa depan untuk segala macam gitu. Jadi investasinya Andi adalah hobi. Jadi hobi mobilan sama wanita dan wanita. Iya ya, buat barang kita buat. Oh, oke, temanya investasi hari ini. Kalau saya pikir sih investasi itu bukan hanya berupa uang. Ya. Kalau saya dulu itu waktu zamannya kuliah, pendidikan saya anggap sebagai investasi. Investasi dalam pendidikan memang di saat itu menjadi biaya karena ada beberapa nominal uang yang harus kita keluarkan untuk membiayai pendidikan tersebut. Tapi apa yang kita dapat setelah itu? Beberapa tahun kemudian, dulu saya tinggal di kampung. Teman-teman saya bilang gini, pada saat saya lulus sekolah, lu kuliah ngapain? No, lu lihat temen lu yang yang kuliah aja, ya, ada berangkatnya doang. Ya, maksudnya ada teman saya yang dibiayain sama orang tuanya kuliah, dia hanya berangkatnya aja, nyampainya mana tahu. Dia anak orang ternama di kampung. Saya kuliah, saya anggap itu sebagai investasi. Karena apa? Saya berpikir jauh ke depan, suatu saat nanti saya ingin bekerja tapi tidak yang pekerjaan dalam menggunakan ibaratnya kayak Kasar. lah. Nah, pertama-tama kalau saya kuliah, karena kan di kampus saya itu hanya sedikit orang yang kuliah ya, kayak dicengin atau apa, lu kuliah buat apaan, yang ada aja pada Nganggur. mabok-mabokan kayak gitu. Kita kuliah juga Dia mau. ngomongnya kamu ini. Makanya buncit, sering mabok. Saya kerja sambil kuliah, akhirnya beberapa tahun kemudian pada saat ini kelihatan teman-teman yang ngecengin saya, dia kerja hanya sebagai satpam, dia hanya kerja sebagai CS, tapi setelah beberapa tahun berjalan kelihatan. Jadi saya menganggap investasi itu kalau bisa, investasi itu bukan hanya berupa materi, tapi berupa pendidikan. Kalau mungkin kita sekarang D3 atau S1, mungkin kita bisa kuliah nambahin kuliah kita, naikin gelar kita menjadi magister. Lalu saya sih menganggapnya investasi bukan hanya materi, tapi bisa berupa lebih ke arah pendidikan atau skill. Itu aja. Cici. Coba investasi. Kotor betul. Investasi. Kayaknya dari keseluruhan semuanya udah cukup bagus ya, contoh juga buat kita. Investasi seperti yang Pak Junior itu katakan itu benar, tidak harus memaksakan diri, kecuali memang ada uang bisa kita menyisihkan gitu. Tantangannya menyisihkan. Jika kita paksakan juga itu kan jadi kayak suatu tuntutan, sementara kebutuhan yang utama nanti malah terabaikan gitu. Terus untuk investasi tidak harus sama, karena kita juga untuk kesehatan ini Pak. Beda ya, kesehatan penting. Tiba-tiba kita sakit, kan harus ada uang yang mudah dicari, seperti emas itu juga nggak apa-apa, juga bagus. Kenapa? Karena emas kan bisa kita gadaikan, sementara misalkan pada saat temponya jatuh tempo kita nggak bisa nebus, kan bayar jasa simpannya aja boleh gitu, itu juga bisa emas. Terus apa lagi ya, kayaknya dari perwakilan seluruhnya itu udah bagus semua sih. Kita nyontoh dari yang sudah bagus-bagus aja. Ayo Ibu Ani ini. Investasinya bukan gitu, investasi itu bagus lah ya untuk ke depan gitu. Bahan versi ininya gede-gede. Berita. Udah semuanya. Aduh. Bener semua berarti. Iya. Andre pusat-pusat. Tapi sudah komplit, investasi ada koleksi, ada tanah, ada emas, ada Mazmur,
sih triggernya ya, kita investasinya apa, maunya apa gitu. Kalau saya punya 10M, kalau saya nggak mau investasi ngapain, nikmatinnya di 10M kan gitu. Tergantung Depositin pribadi, aja ya. depositin aja udah. Tergantung semuanya, tergantung kita butuhnya apa. Kalau kita nggak punya Kemampuan tujuan juga. buat apa gitu loh. Kayak sama kayak dia belum ada tujuan, dia belum ngapain investasi, walaupun dia punya 20M di tabungannya, saya rasa belum ada tujuannya, nggak perlu lah dia investasi. Soalnya investasi tergantung kita mau apa enggak, tujuannya apa. Kalau nggak punya tujuan ya nggak usah investasi. Investasi anak aja deh. Anak gitu. Anak kan masa depan juga itu generasi Investasi anak aja deh kalau gitu. Udah punya investasi 2 Dapat lagi bu maksudnya. Enggak, 2 aja. Jadi investasi anak bagus loh. 2 jadi 4 nantinya. 4 nanti punya cucu lagi. Punya juga. Investasi dong. Investasi 3. Jadi Kayaknya anak sulung semua. Ya kelas. Investasi jangka panjang mungkin contohnya kayak tanah atau asuransi anak ya, terutama tanah. Kalau tanah itu mungkin agak, soalnya jualnya pun gampang-gampang susah ya. Beda kalau emas itu jual ke toko emas langsung laku, tapi kalau tanah itu gampang-gampang susah. Jadi kalau untuk jangka panjang mungkin lebih enak tanah atau rumah ya, rumah kontrakan itu bisa jangka panjang. Tergantung ya kebutuhan kita sekarang, kita perlu investasi, butuh kita apa, investasinya itu bisa kelihatan. Kalau kita butuh untuk jangka pendek ya emas atau uang tabungan, daripada suatu saat dipakai itu bisa dipakai gitu. Tapi kalau mau kita berpikir investasi untuk jangka panjang sih, kalau seandainya ada duit lebih baik tanah atau rumah. Tapi kalau nggak ada ya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Sekian. Rangkum keseluruhan. Ya kalau dari saya sih singkat aja. Kita belum. Belum. Ya tinggal Saya ini aja belajar investasi ya, karena memang dari saya sendiri belum ada yang pasti buat apa yang mau investasikan gitu ya. Kalau misalnya ada rezeki lebih, misalnya bisa buat beli atau properti gitu ya. Kemudian kalau yang dari sisi pendidikan misalnya tadi bisa dapat gelar kan, bisa ngambil apa namanya gitu. Terus dapat skill misalnya kalau pendidikan. Kemudian dari sisi keluarga misalnya kalau investasi anak misalnya kayak contohnya misalnya kayak bikin TV gitu. Misalnya kayak contohnya artis ya, Ahmad Dhani itu, anak-anaknya itu investasi itu. tuh investasi anak ya. Udah anaknya artis semua jadi kan. Investasi anak atau manfaatin anak? Yang penting kan, Investasi dari anak. Oh, maksud dari anak. yang penting kan bermanfaat bukan merugikan. Ya, bukan yang di lampu merah, anaknya sudah cek-cek. Daripada anak yang mabuk-mabukan kan nyusahin. Itu diwawancara nggak bisa ngomong. Tapi kan udah dibayar itu. Terus juga yang dari sisi investasi hobi misalnya, tadi saya sempat bilang kalau dari Dede nih investasi akun ini coba C itu tuh ini jual ID game ini asli ada di Android ya. Sebenarnya itu saya udah pernah dengar dari sejak lama ya, investasi di game itu. Jadi kita nih main game ya, terus kalau udah level gede itu Jual. bisa jual ke Jual akun. orang kaya, atau ada bapak-bapak yang Maniak. pengusaha, dia beli itu level kita. Jadi kita jual, kita jual, kita kasih email, terus passwordnya kita kasih. Udah itu dia main di level gede gitu. Itu kalau dulu teman-teman saya itu sering dapet dulu ya, itu per akun itu 300.000 lah. Itu udah level gede. Dulu waktu itu zamannya game itu game-game online ya. Kalau game-game yang offline itu nggak laku. Nah, itu game online. Jadi kalau dulu ada kayak Gunbon gitu kan. Terus itu lumayan juga loh, dapet tuh winning online. Terus ada tuh sebelum Gunbon ada juga game online tuh. Ada Run Online, ada macam-macam. Ragnarok. Ragnarok ada juga, laku juga. Tetris. Saya juga. Lalu kan lucu. Kagak. Gak ada siaran ulang gitu. Payah aja abangnya. Terus itu dari sisi hobi ya. Kemudian ada juga yang nggak tahu pentingnya, yaitu investasi buat akhirat. Ini yang
dari solehan ya. Investasi yang sudah disebutkan tadi sebelumnya saya belum bisa pastiin, paling nggak dari sisi akhirat saya sedikit itu kurban itu bisa buat investasi akhirat karena kan kalau kita lihat spanduk-spanduk di jalan kan ada kayak ini antar ke surga gitu kan itu bisa jadi Selain kurban perasaan juga. maksudnya kurban ini hewan gitu ya kalau korban perasaan ya sampai akhirat gitu. Jadi maafkan udah ya intinya. Jadi kalau yang mau nyicil buat kurban ya bisa dia sekarang bisa per bulan bisa katakanlah kalau kambing atau domba ya itu kasarnya 2 juta lah. Panitia deh kayaknya. Dari tabungan kita sebagai domba. Ini bisa 2 juta dibagi 12 bulan atau dibagi bintang 340 hari lah. Saya nabung lah sedikit gitu ya atau yang ada sedikit kalau bisa kambing kita sapi kebo atau kalau nggak bisa juga ya onta juga nggak apa-apa gitu. udah lebih parah nggak bisa gitu. Tapi Ya, nggak bisa onta. itu contohnya aja mungkin kalau investasi akhirat juga itu sebenarnya macam-macam kayak misalnya kali bintang itu ini bukan pengusaha tapi kali bintang itu ilmunya di antara sahabat itu memang termasuk tinggi gitu ya. Itu bisa kita mengajarkan apa ilmu yang kita dapat gitu ya. Saya yang habis investasi pendidikan itu bisa mengajarkan kepada yang lain ilmunya dan Berbagi itu ilmu, insya Allah ya itu bisa sampai akhir juga lah kemampuannya bermanfaat lah. Ya ilmu yang membuat bagi yang tidak Itu sampai akhirat dulu. Oke itu dari saya ya. Dina. Calon ini calon. Seperti tanah properti itu belum pikiran ya. Sama seperti Deden mungkin. Oh ini beda dia mikirin doang deh. Akhirnya masih ada harapan deh. Ya, Iya, gue istiqomah gitu ya. ya Met nggak ada apa namanya dimakan dia. Jadi ternyata Masih ada harapan, investasi tenang semua aja. pendapat kan bukan cuma dari keuangannya aja ya. Ternyata dari pendidikan ada, dari akhirat juga termasuk investasi gitu. Kalau saya mungkin kalau untuk yang kecil-kecil dulu mungkin baru kayak emas gitu kan karena untuk tanah kan juga belum tabungannya belum cukup ya. Jadi sekarang selain kadang beli emas gitu paling cuma nabung aja gitu. Iya. Mas Deden. Kasih aja. Mas sudah respon dia. Masmur. Kalau itu kan diikat itu turun. Pasti Mas Nur mah turun malah. Oh parah. Bencana. Gue videoin, gue kasih dia ntar. Ngambek lagi ntar tuh. Turun dia malah.